Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi semuanya. Hari inilah hari yang penuh sukacita. Karena sama-sama pagi hari ini secara serentak kita semuanya, kita boleh beribadah. Ibadah bukan bercerita tentang gedung, ibadah bukan bercerita tentang kita kumpul sama-sama. Tapi ibadah bercerita tentang Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan hadir dalam setiap keluarga demi keluarga, setiap pribadi di atas pribadi. Dan saya percaya pagi hari ini kita semuanya boleh menerima sukacita yang besar dari Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang Tuhan sudah buat. Ayo sama-sama jemaat Tuhan pagi hari ini ambil sikap sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Karena dia hadir bersama-sama dengan kita. Kita mau menyembah Tuhan, Allah yang ajaib. Dan mulut kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Katakan, Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Mulut kami hanya mengatakan, Tuhan baik. Sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik. Yang keluar dari mulut kami bukan keluhan. Yang keluar dari mulut kami adalah ucapan syukur. Yang keluar dari mulut kami adalah pengagungan kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, ya Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sembah dia, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Mari katakan, Tuhan Kaulah, amin, pengarah. Ku percaya hanya kepadamu, oh Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Pagi ini kami menyembah, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari, amin Tuhan, penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari penghormatan, amin Tuhan, kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Terima kasih, ini syukur kami Tuhan. Pagi ini ku berterima kasih Tuhan. Oh, mulutku penuh dengan pujian padamu. Sembah kami kepadamu Tuhan, yang kami naikkan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau yang mengatakan kau tak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Kau ada bersama-sama kami. Kami tidak takut, karena Tuhan beserta dengan kami. Mari umat Tuhan, Tuhan ada. Tuhan ada. Tuhan bersamamu. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan sekarang, Engkau ada
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kami peroleh kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, ya Tuhan, kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan sekali lagi, saudaraku, bersamamu. Bersamamu Bapa, Kami percaya Bapa, saat ini Engkau ada bersama kami, menemani kami, melingkupi kami. Di saat Tuhan situasi tidak baik, tapi kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, Engkau sanggup mengubah keadaan tidak baik menjadi baik, Bapa. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Abah. Syukur. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami dicintai oleh Engkau. Kami disayang oleh Engkau. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami Bapa. Segalanya menjadi baik. Pada pagi hari ini Bapa, kami mohon nasihat-Mu, kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon kehendak-Mu dinyatakan atas kami. Sehingga kami tahu Bapa apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat saat-saat kami menghadapi situasi seperti ini. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu yang akan kami dengar. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami Bapa. Roh Kudus yang akan melakukan dan menyatakannya kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Abah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur karena Engkau akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Haleluya. Mari saudaraku sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Wow. Saya tidak pernah terpikirkan, apalagi menghendaki ibadah yang seperti hari ini yang kita lakukan. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap harus bersyukur. Sekali lagi kita beribadah seperti ini bukan karena kita takut. Namun kita harus berhikmat. Keberanian itu harus dengan hikmat. Dan iman itu pun pasti dengan hikmat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa di dalam kita menghadapi saat-saat situasi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan dan kita harus bersikap seperti apa? Nah, untuk itu saudaraku, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas, pasal
yang ke-21 ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 36 akan saya bacakan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, saya membaca juga terjemahan sederhananya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jadi, tetaplah berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, supaya kamu mampu bertahan dan bisa lolos dari semua hal tersebut yang akan terjadi. Supaya kamu bisa menyambut kedatanganku dengan bersukacita dan tanpa malu. Saudaraku, ini bukanlah suatu ajakan dari Tuhan. Artinya bisa tidak, bisa ya. Tetapi ini adalah perintah Tuhan. Kalau kita tiba saatnya menghadapi situasi di akhir zaman atau pra-akhir zaman, saudaraku, Tuhan menasihati kita dan memberi perintah kepada kita supaya kita berjaga-jaga sambil berdoa. Nah, saudara, kenapa Tuhan menyampaikan perintah seperti itu? Pastilah mempunyai maksud yang luar biasa, saudaraku. Karena hanya dengan berdoa kita akan tetap kuat dan tenang. Hanya dengan berjaga-jaga, saudaraku, artinya kita bertindak hati-hati, artinya kita waspada terhadap situasi yang sedang kita hadapi ini. Saudaraku, saya mau berikan satu kesaksian. Kesaksian ini bukan saya alami, tapi rakyat Italia yang mengalami kasus corona ini. Ketika pemerintah menyatakan kepada mereka supaya mereka tinggal di rumah, mereka itu menganggap enteng, menganggap sepele dengan kasus corona ini. Apa yang terjadi ketika mereka tidak mentaati apa yang pemerintah katakan? Maka saudara, lonjakan penyebaran virus corona itu begitu masif, begitu cepat, maka akhirnya kota itu harus diisolasi atau di lockdown. Dan yang meninggal sangat banyak di Italia, saudaraku. Sehingga saudara, ketidaktaatan itu berbuahkan bencana, berbuahkan hal yang tidak baik. Nah, saudaraku, Yesus memberi perintah kepada kita saat kita menghadapi situasi ini. Artinya berjaga-jaga sambil berdoa. Artinya kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita betul-betul sikap berjaga-jaga itu, saudaraku, betul-betul kita mengandalkan Tuhan. Sambil berdoa, betul-betul kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Artinya situasi ini tidak bermain-main. Bukan saya menakut-nakuti saudara. Kita tidak takut. Tetapi kita harus waspada. Tuhan saja menyuruh kita berjaga-jaga. Artinya Tuhan memerintahkan kita waspada. Karena di firman Tuhan dikatakan di dalam Injil Lukas ini akan terjadi penyakit sampar. Nah, ini kelanjutannya. Tuhan berkata kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu dapat bertahan atau kita bisa lepas, saudara, luput dari penyakit sampar ini.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh hati saya tidak ingin beribadah seperti ini. Tetapi kalau Tuhan memberi perintah, berjaga-jagalah dan sambil berdoa. Artinya kita suruh diam, saudaraku. Karena yang bisa menghadapi ini, yang bisa membuat kita aman dalam lindungan Tuhan, kalau kita mau taat kepada perintahnya. Tuhan bisa lindungi kita. Namun kalau kita nggak taat sama perintahnya Tuhan, Tuhan pun tidak bisa melindungi saudara dan saya. Mari saya mengajak jemaat yang dicintai oleh Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Ini waktunya bukan untuk berdebat, berani atau tidak. Bukan waktunya kita memperdebatkan beriman atau tidak. Karena menurut saya, berjaga-jaga dan sambil berdoa itu adalah tindakan daripada iman. Iman yang betul-betul lahir dari hikmat. Atau orang yang beriman pastilah dia orang yang berhikmat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak ingin ada di antara keluarga saudara atau di antara kita yang terkena virus corona ini. Maka untuk itu saya ingin mengingatkan kepada saudara, apabila saudara tidak terlalu penting, ada urusan yang penting, sebaiknya saudara menghindari kerumunan orang banyak atau pertemuan-pertemuan orang banyak. Kenapa seperti itu saudaraku? Karena telah banyak menjadi contoh. Ya, kita bersyukur kita ini sudah ada contohnya. Penularan itu terjadi adalah di tempat kerumunan orang banyak. Maka Yesus mengatakan kepada kita, kamu berjaga-jaga. Nah, salah satu cirinya kita berjaga-jaga, kita menghindari tempat kerumunan orang banyak, kita menghindari pertemuan-pertemuan orang banyak. Dan kita juga jangan sembarangan bersentuhan dengan orang. Bukan kita jijik atau apa saudara. Namun kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kondisi orang itu seperti apa. Kita tidak tahu dia sudah tertular atau tidak. Maka kita waspada, berhati-hati dan berjaga-jaga saudaraku. Ini sangat serius saudaraku. Yesus ingin melindungi kita. Itu sebabnya kita harus waspada dan berhati-hati. Dan ada dalam sikap doa. Artinya kita sikap terus-menerus bersekutu dengan Tuhan. Terus-menerus saudaraku connect dengan Tuhan. Terus kita bertanya-tanya dengan Tuhan. Terus kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Maka perlindungan Tuhan atas saudara dan saya akan menjadi nyata. Tetapi apabila saudara tidak mendengarkan dan tidak mau mentaati perintah Tuhan, Tuhan pun tidak bisa menolong saudara, Tuhan pun tidak bisa melindungi saudara. Karena ketika Tuhan memberi perintah saudaraku, di dalam perintahnya itu, Tuhan akan bertanggung jawab kalau kita mentaatinya. Saudara, sampaikan kepada teman-teman dengan kasih, kepada keluarga, ya, supaya kita menghindari tempat-tempat keramaian. Karena saya percaya kita semua ingin selamat, lolos atau luput dari penyakit sampar ini atau virus corona ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga yang kedua, kita tinggal diam, salah satunya kita mentaati apa yang pemerintah instruksikan, meminta kepada seluruh gereja
memberi masukan dan saran kepada gereja. Tentunya dengan niat yang sangat baik. Mereka menyampaikan supaya kalau bisa gereja itu untuk sementara selama 2 minggu ini tidak ada pertemuan dan tidak ada ibadah di gereja. Namun dilakukan dengan cara yang seperti sekarang kita lakukan, saudaraku. Nah, saya akan bacakan kenapa saya mengikuti. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 berkata, hendaklah kita semua taat kepada pemerintah, karena tidak ada pejabat yang duduk dalam pemerintahan tanpa seizin Allah. Dan setiap pejabat memerintah sekarang ditetapkan oleh Allah. Jadi setiap orang yang melawan pemerintah sebenarnya melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan orang yang melakukan hal yang seperti itu akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Karena orang yang berbuat baik tidak perlu takut kepada pemerintah. Jadi kalau kamu ingin bebas dari rasa takut kepada pemerintah, lakukanlah yang baik, maka kamu akan mendapat pujian dari mereka yang memerintah. Saudaraku, Tuhan mengajar kepada kita harus taat kepada pemerintah. Iman juga adalah bagian ketaatan kepada pemerintah. Kalau saudara mengaku orang beriman, tapi tidak taat kepada pemerintah, maka menurut saya saudara bukan orang yang beriman. Karena pemerintah pasti memikirkan apa yang terbaik buat rakyatnya. Apa yang terbaik buat umatnya. Nah, saudaraku, mari kita sama-sama taati apa yang pemerintah himbau, apa yang pemerintah inginkan. Supaya saudara, pasti kita semua tidak ingin kota ini atau kota manapun di Indonesia sampai harus diisolasi seperti kota Wuhan. Kalau sampai terjadi seperti itu, betapa mengerikan saudara. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, maka saya ingin mengajak semua saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan untuk kita menahan diri. Sekali lagi, kalau sudah tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Jangan melakukan aktivitas yang berlebihan. Maka perlindungan Tuhan turun atas kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga saya mau sampaikan, saudara, tetaplah kita percaya. Ini yang penting, saudaraku. Apa yang Tuhan firmankan tadi, kalau kita percaya, kita lakukan. Apa yang Tuhan katakan tadi, berjaga-jagalah sambil berdoa. Sebagai orang percaya adalah taat. Kalau kita mengaku orang percaya enggak taat, menurut saya saudara belum percaya. Karena kita percaya kepada perintah Tuhan. Kalau kita percaya pada perintah Tuhan, maka kita taat kepada perintah Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita taat, firman itu akan bekerja. Firman itu akan melingkupi kita. Firman itu akan berperang bagi kita, saudaraku. Firman itu akan bekerja dengan luar biasa. Karena kita taat kepada apa yang difirmankannya. Saudaraku, Tuhan Yesus masih menguasai dunia ini. Masih mengendalikan dunia ini. Saya percaya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan dalam waktu yang singkat, tidak akan terlalu lama. Kita mari sama-sama berdoa supaya semua yang
sedang mengusahakan pengobatan atau obat-obatan apa yang bisa membuat kita bebas dari corona segera dapat ditemukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan terlibat dengan saudara dan Tuhan siap melindungi kita asal kita taat kepada apa yang Dia kehendaki, yaitu berjaga-jagalah sambil berdoa supaya kamu bisa lolos atau luput dari segala apa yang terjadi di dunia, yaitu salah satunya penyakit sampar ini. Saudaraku, ada satu pujian yang saya ingin naikkan. Saya ingin mengajak saudara bersama-sama menyanyikan pujian ini. Oh, haleluya Yesus. Lingkupiku di bawah sayap-Mu, lindungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, lindungiku di bawah sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja atas segalanya. Tetaplah Kau bersamaku. Mari saudara yang di rumah bersama-sama katakan, saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja atas segalanya. Tetaplah Kau bersamaku. Jadikan ini doa saudara kepada Tuhan, katakan, saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja atas segalanya. Tetaplah Kau bersamaku. Katakan, jiwaku tenang saudaraku. Jiwaku tenang, hanya di dalam-Mu. Saat ku tenang, ada kekuatan-Mu. Di saat badai bergelora, mari sama-sama saudaraku ikut memuji Tuhan, ikut menyatakan isi hatimu kepada Dia, ikut menyatakan kerinduan hatimu kepada Dia lewat pujian ini.
Oh haleluya Tuhan. Tetaplah kau bersama. Haleluya Yesus. Katakan lagi saudaraku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas segalanya. Tetaplah kau bersamaku. Tetaplah kau bersamaku. Tetaplah kau bersamaku. Tetaplah kau bersamaku. Pak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Engkau memberi perintah dan petunjuk kepada kami serta nasihat kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berhikmat. Tuhan, kami akan taat, akan duduk diam berjaga-jaga, duduk diam berdoa di hadapan Engkau. Kami percaya Bapa, saat kami duduk diam, berjaga-jaga, fokus mendengarkan suara-Mu, Kau akan membimbing kami, menuntun kami, mengarahkan kami di jalan-jalan-Mu, yaitu jalan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu yang saat ini di rumah mereka masing-masing Tuhan mengikuti ibadah ini. Lindungi mereka semua Bapa dari penyakit sampar ini. Halaukan dari hadapan mereka semua virus corona ini Bapa. Dan kami saat ini juga mau sepakat memerintah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menghardik virus ini. Dari setiap anak-anak-Mu, bahkan dari negeri Indonesia ini. Kami halaukan virus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Bapa, berkati juga segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Karena dampak dari virus corona ini Bapa, perekonomian di negeri kami bahkan di seluruh dunia mengalami goncangan. Namun kami percaya orang yang menaruh harap dan percaya kepadamu dan yang berseru kepadamu akan diselamatkan ekonominya, diselamatkan jiwanya, diselamatkan segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, berkati segala keperluan kebutuhan mereka. Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka. Engkau yang membuat mereka berhasil. Kami mau menyanyikan satu pujian iman kepadamu Tuhan Yesus. Engkau lebih besar dari segalanya. Haleluya Yesus. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku.
Ayo saudaraku katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan sekali lagi saudaraku dengan iman. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan saudaraku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin Tuhan. Di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Mari beri kemuliaan kepada Dia. Mari saudaraku, beri kemuliaan kepada Dia. Oh haleluya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah tempat perteduhan kami dari angin ribut, dari penyakit sampar, dari segala badai ini. Kalau Engkau saat ini berkata, hai virus corona berhenti, maka virus corona itu pun berhenti. Amin. Kalau Engkau mengatakan hari ini juga Tuhan, Kau menghardik virus itu pergi dari negeri Indonesia ini. Hamba-Mu percaya virus ini akan pergi dari Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudaraku, akhir dari ibadah ini, tadahkan kedua belah tangan saudara. Terima dengan iman saat ini. Saudaraku, terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah perjalananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah ekonomimu. Dan Bapa yang membuat apa yang engkau kerjakan, apa yang kau usahakan menjadi berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima dan diberkati katakan amin. Shalom Bandung City Blessing. Pengumuman pada minggu ini diberitahukan bahwa seluruh doa dan kegiatan ibadah dipindahkan ke rumah masing-masing, di mana kita semuanya membangun mesbah keluarga. Dan untuk hal ini akan diberitahukan oleh Bapak Gembala dalam video yang lain dalam channel YouTube berikut ini. Diberitahukan juga bahwa rekaman atau audio khotbah juga warta jemaat akan di-sharekan dalam grup WA City Blessing. Jadi jangan pernah lewatkan untuk sama-sama kita terus mengikuti update dalam grup WA City Blessing. Jadi ayo sama-sama kita semua tetap semangat. Dan jangan pernah lupa untuk kita subscribe channel YouTube City Blessing. Karena setiap minggunya akan ada video-video lain yang kita tampilkan dan sangat memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.